Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Adik-adik yang berbahagia, hari ini kita akan menyimak materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara dalam rangka kegiatan MPLS atau masa perkenalan lingkungan sekolah. Perkenalkan, nama saya Alain Delon, Ketua Program Keahlian Teknik Elektronika Industri. Saya akan memaparkan materi ini secara gamblang dan jelas agar dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Globalisasi ini banyak tantangan bagi negara kita. Namun kesadaran berbangsa dan bernegara tersebut ternyata masih rendah. Ini berbahaya bagi bangsa, kehidupan berbangsa dan bernegara di kita, yang mengakibatkan bisa saja bangsa ini jatuh ke dalam kondisi yang sangat parah atau jauh terpuruk dibandingkan dari bangsa-bangsa yang lain. Mengingat kondisi bangsa kita yang sekarang ini seperti itu, ini merupakan indikator bahwa sudah menurunnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Kita sebagai anak bangsa, sebagai pelajar, harus menyadari bahwa berbangsa dan bernegara itu adalah sangat penting. Ciri-ciri menurunnya berbangsa dan bernegara di antara lain adalah misalnya terjadinya tawuran antar warga atau terjadinya perkelahian pelajar, ketidakpuasan pada hasil-hasil pilkada, perebutan lahan, dan sebagainya. Adik-adik semua, masalah-masalah yang tadi saya ungkapkan ini berkaitan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara, dan ini harus menjadi perhatian dan tanggung jawab kita semua, rakyat dan pemerintah. Sehingga amanat pada Undang-Undang 45 itu dapat kita wujudkan, yaitu menjaga dan memelihara negara kesatuan wilayah Republik Indonesia serta mewujudkan kesejahteraan rakyat. Hal lain yang dapat mengganggu kesadaran berbangsa di tingkat pemuda atau pelajar yang perlu kita cermati secara seksama adalah tipisnya kesadaran dan kepekaan sosial. Padahal pemuda, pelajar adalah tulang punggung masa depan bangsa. Oleh karena itu, pemuda harus bangkit, harus mempunyai langkah-langkah konkret dalam melakukan bela negara. Apa itu bela negara? Kita sebutnya kesadaran bela negara adalah di mana kita berupaya mempertahankan diri kita dari ancaman yang mengganggu kelangsungan hidup masyarakat negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan dasar apa kita melakukan kesadaran tersebut? Dengan cinta terhadap tanah air. Kesadaran bela negara ini, kesadaran berbangsa dan bernegara ini juga diharapkan dapat menumbuhkan rasa patriotisme, nasionalisme di dalam diri masyarakat. Adalah sebuah kewajiban bagi kita untuk melakukan upaya bela negara. Karena itu merupakan sebuah kehormatan bagi setiap warga negara untuk dengan sadar melakukan dengan tanggung jawab, dengan rela berkorban dalam mengabdi kepada negara dan bangsa. Inilah bentuk cinta kita terhadap tanah air kita. Nilai-nilai bela negara yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari diantaranya adalah cinta tanah air. Cinta tanah air ini dalam artian tanah air kita, bangsa Indonesia, itu sangat luas dan kaya. Siapa lagi yang dapat membela, siapa lagi yang dapat mengupayakan sumber daya ini kalau bukan kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat Indonesia. Oleh karena itu kita harus melestarikan kekayaan kita, termasuk budaya-budaya yang ada, menjaga lingkungan kita, membuang sampah pada tempatnya, sehingga kita bisa menjaga nama baik negara kita. Yang kedua,
penerapan dalam kehidupan masyarakat kita antara lain adalah kita harus sadar bahwa berbangsa dan bernegara itu adalah cita-cita tujuan hidup bangsa kita. Dengan kita menyadari hal tersebut, maka kita dapat mencegah terjadinya individualistik, kepentingan pribadi, kepentingan golongan, sehingga mencegah terjadinya percekcokan, perkelahian antar golongan maupun antar kelompok bangsa. Tapi di sisi lain yang terjadi adalah prestasi-prestasi yang baik, karya-karya bangsa yang baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Yang ketiga, penerapan yang harus dipahami di dalam kita melakukan bela negara adalah Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara kita, sebagai ideologi yang menjadi warisan para pejuang yang sudah berkorban dalam mempertahankan negara Indonesia. Tidak hanya sekadar teoritis maupun secara normatif, tapi betul-betul nilai-nilai Pancasila dari sila pertama sampai nilai kelima kita amalkan, kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun kita mempunyai berbagai macam budaya, dari Sabang sampai Merauke, mempunyai berbagai macam agama atau etnis atau warna kulit, itu tidak menjadi penghalang, tapi justru menjadi kelebihan kita, menjadi pemersatu keragaman. Nilai-nilai Pancasila inilah yang dapat mematahkan setiap ancaman, tantangan, hambatan bagi kesatuan negara Republik Indonesia. Yang keempat, yang perlu kita terapkan adalah setiap rakyat Indonesia harus siap untuk rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contohnya misalnya di masa-masa sekarang perlombaan SEA Games misalnya. Para atlet bekerja keras, memberikan yang terbaik, berlatih dengan sungguh-sungguh, disiplin, supaya dapat memiliki prestasi di tingkat internasional yang akan membawa nama baik bangsa Indonesia di tingkat dunia. Yang berikutnya misalnya kita harus juga namanya membela negara, kita harus mempunyai kemampuan. Oleh karena itu, untuk bisa mempunyai kemampuan membela negara, untuk mewujudkan itu kita harus mempunyai kedisiplinan, keuletan, kerja keras dalam menjalani profesi masing-masing. Sebagai guru, sebagai siswa, sebagai pejabat, dan sebagainya. Kesadaran bela negara sebagai pelajar maupun sebagai masyarakat dapat kita wujudkan dengan cara melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. Misalnya dengan ikut ambil bagian dalam kegiatan siskamling di RT, atau membantu korban bencana dalam satu daerah, atau kita minimal bisa menjaga kebersihan di rumah kita, atau di sekolah, ataupun di lingkungan tempat kita. Yang lain adalah misalnya kita ikut mencegah terjadinya peredaran bahaya narkoba. Ya, ini merupakan musuh bagi generasi penerus bangsa karena bisa merusak generasi pemuda-pemuda bangsa. Yang berikut adalah jangan terpengaruh ikut-ikut perkelahian, baik perorangan maupun antar kelompok atau tawuran di selama pelajar. Adik-adik semua, apabila kita dapat melaksanakan hal-hal tersebut, ini akan menjadi faktor-faktor pendukung bagi kesadaran berbangsa dan bernegara yang dilakukan sejak awal atau sejak dini, yaitu dengan mengembalikan kembalinya pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah sejak dini, sejak kecil. Niscaya dengan ditanamkannya prinsip-prinsip tersebut, maka kesadaran perbedaan satu sama dengan lain akan menuju kepada sikap yang toleran, menghargai dan menghormati perbedaan satu sama lain, baik perbedaan etnis, agama, warna kulit, maupun perbedaan pola pikir, pola pandang, dan cara berpolitik. Ini akan menguntungkan kita sehingga timbul sikap-sikap toleran. Nasionalisme atau sikap mencintai bangsa negara sendiri bisa terbagi dalam beberapa hal. Nasionalisme dalam arti sempit adalah dalam arti negatif. Misalnya, kita mencintai negara kita secara berlebihan,
secara berlebihan ini dalam arti sampai menganggap bahwa negara kita lebih baik, lebih unggul, dan negara-negara lain adalah negara-negara yang kedudukannya lebih rendah daripada kita. Hal ini pernah terjadi pada negara Jerman pada masa pemerintahan Hitler. Yang kedua adalah nasionalisme yang benar, yaitu dalam arti luas, yaitu mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa adalah sama derajatnya. Seorang penulis buku, Hans Kohn, yang menuliskan bukunya tentang nasionalisme, ia berkata bahwa suatu paham yang berpendapat tentang kesetiaan individu tertinggi harus diserahkan kepada negara. Perasaan yang mendalam akan ikatan terhadap tanah air sebagai tumpah darahnya. Ada 3 hal yang dapat kita lakukan untuk, kalau tadi kesadaran membela negara atau kesadaran untuk mengembangkan kebersamaan, yang berikutnya adalah dalam membina nasionalisme Indonesia. Yang pertama, mengembangkan rasa persamaan di antara suku-suku bangsa di Indonesia. Yang kedua, mengembangkan sikap toleransi. Yang ketiga, memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama anak bangsa. Kemudian selain apa yang dapat kita lakukan untuk membina, kita juga harus menyadari ada beberapa hal yang harus kita hindari, sehingga semangat nasionalisme itu tetap terjaga, tetap subur di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama yang kita harus hindari adalah tentang sukuisme. Kita tidak boleh menganggap bahwa suku satu lebih unggul daripada suku yang lain. Suku yang satu lebih rendah daripada suku yang lain. Itu harus kita hindari. Yang kedua, chauvinisme. Chauvinisme adalah menganggap bangsa sendiri lebih unggul dibandingkan bangsa lain, sehingga akibatnya merendahkan bangsa-bangsa lain. Nah, ini tidak boleh. Yang ketiga, ekstremisme. Sikap yang sangat keras, sikap yang mempertahankan pendiriannya sendiri, yang berbahaya. Kenapa kita sebut berbahaya? Karena dia akan melakukan apa saja atau berbagai cara untuk mempertahankan pendiriannya tersebut, kalau perlu dengan kekerasan dan menggunakan senjata. Yang keempat, provinsialisme, yaitu sikap kedaerahan, sikap provinsi yang hanya berkutat kepada daerah sendiri, tidak melihat terhadap keberagaman, tidak melihat akan kebutuhan provinsi-provinsi atau daerah-daerah yang lain. Adik-adik semua, sikap patriotisme, sikap nasionalisme itu telah dimulai dulu pada zaman masa penjajahan. Banyak pahlawan-pahlawan yang gugur untuk mempertahankan negara kita. Oleh karena itu, kita wajib mempertahankan negara kita, Kesatuan Republik Indonesia, dari hal-hal yang menyebabkan perpecahan, hal-hal yang menyebabkan kehancuran. Tetapi kita harus rela berkorban, kita harus mau berjuang, bersusah payah, belajar dengan sungguh-sungguh agar negara Kesatuan Republik Indonesia berprestasi dan dipandang baik oleh negara-negara lain. Ada ciri-ciri patriotisme yang bisa kita lihat. Misalnya, 1, cinta tanah air. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa di batas kepentingan pribadi dan golongan. Yang ketiga, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi. Berjiwa pembaharu, new, selalu berkreatif, inovatif. Yang kelima, tidak kenal menyerah dan putus asa. Sikap-sikap ini atau 5 sikap yang tadi saya sebutkan
itu harus kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan kita sehari-hari di mana? Kita ada di dalam keluarga, di dalam sekolah, di dalam bermasyarakat, lingkungan kita, maupun di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di rumah, apa yang kita lakukan? Kita bisa membaca buku, kita bisa menonton film-film perjuangan, kita mengibarkan bendera pada hari tertentu di rumah. Di dalam sekolah, kita melakukan upacara bendera setiap hari Senin. Itu merupakan bentuk patriotisme kita dalam kehidupan sehari-hari. Belajar sungguh-sungguh untuk kemajuan bangsa dan negara. Dalam kehidupan masyarakat seperti apa? Sikap kesetiakawanan sosial, gotong royong, saling membantu antar warga, sesama warga. Sehingga tercipta atau terpelihara kerukunan sesama warga. Dalam kehidupan bernegara, sikap patriotisme ini juga menunjukkan persatuan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mendukung kebijakan pemerintah dan melakukan usaha-usaha yang produktif, yang cinta kepada produk dalam negeri. Di dalam negara apa juga yang kita lakukan sebagai perwujudan sikap patriotisme kita? Mematuhi peraturan hukum, taat berlalu lintas, tidak melawan arah, menggunakan helm, menggunakan SIM. Itu salah satu ciri kita cinta atau patriotisme kita kepada negara. Tidak boleh main hakim sendiri. Menghormati dan menjunjung tinggi hukum. Biar yang bersalah akan diproses di dalam pengadilan, tidak melakukan main hakim sendiri ataupun main hakim beramai-ramai, tidak boleh. Tapi kita harus menjunjung tinggi nilai supremasi hukum. Yang berikutnya, bagi negara kita, sikap patriotisme yang lain adalah menjaga lingkungan dan kelestarian lingkungan. Hal-hal inilah yang harus kita terapkan. Sehingga dengan kita sadar berbangsa dan bernegara, ini akan menjadi keteladanan, kebersamaan, ketoleransian, sepenanggungan di dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Nilai-nilai cinta tanah air, pantang menyerah adalah nilai-nilai patriotisme yang harus kita junjung dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Diterapkan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Demikian pemaparan dari saya tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Harapan saya ini dapat kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.